Wabarakatuh. Perkenalkan saya Fahri Indonesia dengan penyakit 8242 Ini saya akan membahas soal tentang mata kuliah algoritma pemrograman, yaitu soalnya buatlah program inputkan sebuah bilangan bulat, kemudian bilangan tersebut harus dibagi 25. Jadi ini deskripsi programnya itu. Program ini berfungsi untuk menentukan apakah sebuah bilangan dapat dibagi dengan 25. Kemudian dalam matematika, bilangan yang harus dibagi dengan 25 itu memiliki pola tertentu pada dua digit terakhirnya, yaitu seperti 00, 25, 50, atau 75. Kemudian, program akan meminta pengguna untuk masukkan bilangan dalam bentuk teks atau string. Setelah menerima input, program akan fokus pada dua digit terakhir dari bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Jika dua digit terakhir tersebut merupakan salah satu dari pola kelipatan 25, maka program akan memberikan konfirmasi melalui outputnya bahwa bilangan tersebut dapat dibagi dengan 25. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang cocok, program akan menyatakan pada outputnya bahwa bilangan tersebut tidak dapat dibagi dengan 25. Kemudian, jika program dimulai dengan meminta pengguna untuk menginputkan sebuah bilangan. Setelah input diterima, langkah berikutnya yaitu memeriksa panjang string untuk memastikan bahwa input yang dimasukkan oleh pengguna itu setidaknya ada 2 digit. Kemudian, jika panjang string kurang dari 2 digit, maka program tidak dapat melakukan pemeriksaan pada 2 digit terakhir dan program akan memberikan pesan bahwa itu tidak valid. Jika panjang string mencukupi, program akan mengambil 2 digit terakhir dari input menggunakan fungsi string. Lalu 2 digit terakhir ini menjadi fokus utamanya karena mereka menentukan apakah bilangan tersebut merupakan kelipatan dari 5. Selanjutnya, program membandingkan 2 digit terakhir yang diambil dengan 4 pola kelipatan 25 yang valid, yaitu 00, 25, 50, dan 75. Jika ditemukan salah satu kombinasi yang sesuai, program akan mencetak pesan bahwa bilangan tersebut dapat dibagi dengan 25. Jika tidak, program akan menyatakan bahwa bilangan tersebut tidak dapat dibagi dengan 25. Program selesai. Kemudian pilihan selanjutnya. Nah, ini ada judulnya program hitung bilangan yang habis dibagi dengan 25. Karena di sini ada variabel, deklarasi variabel, ada bilangan, yaitu dengan array, tipe datanya char. Karena inputannya itu berupa string yang diminta. Jadi di sini bilangan yang akan diinputkan, yang akan disimpan pada variabel bilangan yang char dari 0 sampai 200. Kemudian variabel xy yang tipe data integer. Lalu di sini ada get, nilainya itu tipe datanya boolean. Oke. Kemudian di sini ada write, perintah untuk masukkan bilangan. Kemudian akan dibaca pada variabel bilangan, disimpan pada variabel bilangan. Kemudian di sini ada y itu eskalator dia. Nah, ini untuk menghitung panjang string yang dimasukkan dan mintanya pada variabel y. Eskalator itu menyimpan string pada bilangan yang tidak diinputkan. Kemudian for x make 0 to y do if 0x sama dengan 2 dan 0x tambah 1 sama dengan 5 or 0x sama dengan 5 and 0x plus 1 or sama dengan 0 or 0x sama dengan 7 and 0x tambah 1 sama dengan 5 or 0x sama 0 and 0x tambah 1 sama 0 dan z. Ini seperti yang dijelaskan tadi bahwasanya
Ini peluangan untuk mengecek bilangannya apakah dapat lebih dari 25. Ini ada polanya, yaitu 25, 56, 75, dan 00 yang disebutkan tadi pada definisi kerja. Kemudian di sini jadinya bernilai true apabila kondisi pada 4 baris ini terpenuhi, maka akan memunculkan nilai Z-nya itu bernilai true. Jadi memeriksa pada indeksnya. Apakah pada indeksnya itu ada yang bernilai dua digitnya itu bernilai 25, 50, 75, dan 66. Jadi ini yang ini lihat dari pernyataan kondisi, kemudian kita dari pernyataan perulangan. Lalu mau cek lagi jika pada perulangan tadi Z-nya itu bernilai true, maka di sini cetak ya bilangan itu dapat dibagi dengan angka 25. Jika tidak, bilangan tidak dapat dibagi dengan 25. Kemudian keluar dari pernyataan kondisi, kemudian N keluar dari program. Di sini ada kelengkapnya. Yaitu mulai, kemudian untuk bilangan, kemudian di sini membaca panjang karakternya, karakter bilangan. Kemudian di sini ada perulangannya, perulangan untuk mengecek apakah suatu bilangan tersebut dapat dibagi dengan 25 atau tidak. Jika ditemukan kombinasi yang menunjukkan pola bilangan yang dapat dibagi dengan 25 seperti 25, 50, 75, dan 00, maka Z-nya itu dikonfirmasi menjadi bernilai benar. Di sini ada pernyataan kondisinya. Jika bilangan X sama dengan 2 pada indeks array bilangan itu sama dengan 2 dan bilangan X tambah 1 sama 5 nilai benar, maka Z-nya benar. Lalu ekspres untuk mengecek kembali untuk tidak terpenuhi. Nah, kemudian di sini jika file selanjutnya mengecek apakah bilangan X sama dengan 5 dan bilangan tambah X sama 0, jika iya, ya proses Z-nya itu sama dengan true. Jika tidak, lanjut pada pernyataan kondisi mengecek apakah bilangan X pada indeks X bisa dengan 7 dan bilangan X tambah 1 sama 5 jika true, maka Z-nya true. Jika tidak, maka bila mengecek lagi apakah bilangan X itu sama dengan bilangan X tambah 1 sama 0. Jika true, maka Z-nya true. Jika tidak, maka keluar dari perulangan. Ini untuk kondisi apakah Z-nya sama dengan true. Ya, dapat dibagi dengan 25 bilangannya. Lalu selesai, jika tidak dapat dibagi dengan 5. Selanjutnya ke programnya. Nah, di sini yang pertama itu ada tidak untuk string. Ini untuk input dan output dari dimensi A. Lalu untuk string H. Ini untuk fungsi-fungsi yang digunakan yang berhubungan dengan string. Karena tadi menggunakan tipe data chart, jadi di sini ada string untuk string. Dan juga chart ini pada include std. Ini yang string itu pada ESL untuk menghitung stringnya. Kemudian di sini ada positioning space dulu, di mana agar pengguna tidak perlu menuliskan STB secara berulang-kali pada saat penulisan SIM dan SIM. Maka dituliskan di awal header, kemudian interment awal dimulai program, lalu chart. Ini 200. Ini array karakter untuk menginginkan untuk bilangan maksimalnya itu 199 plus 1 untuk 0. Untuk 0. Kan array itu dimulai dari 0. Jadi di sini 199 sama 0, jadinya 200. Nah, dan INT
di X dan Y. Ini tipe datanya integer pada variabel X dan Y ini untuk iterasi dan juga menyimpan panjang string. Kemudian bool Z sama kelas ini variabel boolean yang menandai apakah 25 itu dapat dibagi dengan apakah satu bilangan itu dapat dibagi dengan 25. Kemudian di sini hanya itu dulu saja. Kemudian kita memberikan pesan pada pengguna untuk masukkan bilangan. Kemudian YSTRN bill. Di sini untuk menghitung panjang string yang dimasukkan dari bill ini tadi, lalu ujian pada variabel Y. Kemudian di sini ada perulangan ini memeriksa karakter pada string bill. String bill. Kemudian di sini kita temukan karakter yang menunjukkan bilangan pada pola 25, 50, 75, atau 00 itu maka nilai widget itu di setting menjadi true. Kemudian di sini ada if bill X. Nah, pada dalam kondisi ini, jika karakter saat ini yaitu bill X itu adalah 2 dan karakternya adalah bill X plus 1 sama dengan 5, maka bilangan tersebut berakhiran 25, yang berarti dapat dibagi dengan 25. Nah, jika tidak, lanjut mengecek kondisi. Jika bill X itu sama dengan 5 dan bill X plus 1 sama dengan 0, berarti bilangan akhirnya itu 50, maka ujiannya bernilai 1. Kemudian jika tidak memenuhi pernyataan kondisi pada baris satu dan kedua ini, maka lanjut memeriksa pada baris berikutnya. Apakah bilangan X pada indeks X ini sama dengan 7 dan bilangan X tambah 1 itu sama dengan 5. Jika artinya apakah bilangan terakhir itu 75? Jika ya, maka true. Jika tidak, lanjut mengecek apakah bilangan pada indeks X ini sama dengan 0 dan bilangan indeks pada X tambah 1 ini sama dengan 0, yang berarti berakhirannya 00. Jika iya, sini berarti uh, nilai z itu menjadi true. Setelah itu, keluar dari pernyataan perulangan yang X plus mengambil terus, ini keluar dari pernyataan perulangan. Nah, di sini berdasarkan kondisi if, z-nya itu sama dengan true. Jadi, apabila nilai z itu sama dengan true, maka COP iya, bilangan itu dapat dibagi dengan angka 25. Jika tidak, COP pada program outputnya itu menunjukkan kata tidak, bilangan tersebut tidak dapat dibagi dengan angka 25. Ini kita lihat di pelajarannya, yang misalnya 25. Ya, kata 5 dapat dibagi dengan angka 25 kan akhiran kita itu 25, jadi dapat dibagi dengan 25. Lanjut lagi. Ini apa? Ini iya, karena 1001 ini bisa jadi 1001X. Jadi akhirannya itu 00, bisa dibalik ya. Dapat dibagi dengan 25. Karena 500 yang dibagi dengan 25. Nah, tadi penjelasan dari saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.